Maaf Pak Ustadz, itu pilek itu kan ada yang ngalir, ada yang mampet sampai di sini tuh di kepala rasa seperti cekot-cekot. Itu sama penyebabnya? Sama lah, sama. Insya Allah sama aja. Kalau memang ngalir itu berarti panasnya lebih keras gitu, Mas? Ya, lebih tinggi. Kalau hanya diam panasnya dikit-dikit aja. Makanya dia hanya mengunci, akhirnya itu menjadi mengental di situ, ya. Insya Allah hanya seperti itu. Jadi, tapi itu dengan catatan sama orangnya dengan iman yang lebih bagus, nanti Allah baru dikeluarkan. Tetapi kalau dia ngomel aja di kantor, ngomel di sini, nggak pernah pilek, ya itu memang imannya nggak bagus di hadapan Allah Ta'ala. Loh, walaupun dia sholat, iya. Sholatnya dia kan belum tentu kepada Allah. Betul. Sholatnya dia bisa aja agar dapat pekerjaan. Iya, betul. Kan banyak yang begitu. Betul. Kayak dulu di tempat kamu, ayo subuhan berjamaah, ayo sholat berjamaah, biar nanti kita dapat proyek yang banyak. Ya, supaya kan berkah gitu proyeknya berkah. Itu lucu menurut saya. Kalau di tempat kamu sampai ngomong proyeknya berkah, itu lucu menurut saya. Tapi memang nggak berhubungan sama sekali. Nggak ada hubungannya sama sekali. Cuma kalau memang dia itu sholat agar dapat proyek, selesai sholatnya tidak dinilai pahala oleh Allah Ta'ala. Tidak dinilai karena sholatnya hanya dipergunakan untuk dunianya saja. Lalu kalau misalnya proyeknya didapat, itu bukan karena sholatnya, bukan. Mas? Itu karena apa, Mas? Istijrat. Astagfirullah. Bukan, itu istijrat. Semua orang itu mendapatkan istijrat. Iya. Makanya harus berhati-hati. Kenapa? Di lingkungan yang seperti itu kan mengurangi bahan, mengurangi itu kan normal. Lah kalau itu dapat proyek, emang itu dari Allah. Ya memang proyeknya dari Allah, tapi itu berkah enggak. Itu istijrat agar nyuri lagi. Bener nggak sih? Iya. Kalau itu perusahaan itu berkah, malah nggak dapat proyek dia harusnya. Loh, bangkrut lah Pak. Persoalan bangkrut kan terserah aja, tapi dilihat kan akhirnya semua grup itu kan nggak nyuri dia. Bener. Berarti diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Oh. Tapi kalau memang dia dapat proyek, enggak, itulah namanya istijrat itu ya begitu. Walaupun di situ lempeng loh, sholat ya ini ya sholat terus. Itu istijrat itu jelas sekali. Berarti Ustaz, istijrat bukan hanya seperti itu. Orang yang melakukan kesalahan, bermaksiat, tapi Allah nggak kasih penyakit, apakah itu istijrat juga? Iya, istijrat. Karena yang saya amati, penyakit itu muncul kalau dia imannya sudah mulai tinggi. Kebalikannya, orang yang baik, dikatakan baik ini malah sering sakit, Ustaz. Ya kan gitu. Kalau imannya sudah mulai tinggi, nah dia sering sakit. Kan tadi saya juga cerita, dosanya seberapa, kalau imannya semakin naik, dia pasti diingatkan oleh Allah Ta'ala. Oh, maksudnya Allah mengingatkan untuk kembali ke jalan Allah? Ya, karena ada dosa di titik sakitnya itu. Biar nanti meninggal berkurang? Iya, betul. Seperti itu. Makanya kalau mamanya di tempat kamu tuh, mamanya itu dapat proyek terus, itu istijrat. Oh. Walaupun misalnya, ini mohon maaf ini menyimpan sedikit, kita misalnya manggil anak yatim gitu Pak Ustaz, terus baca doa itu juga nggak ada. Emang anak yatim itu siapa sih? Kan siapa aja. Wong kamu itu ibadahmu itu nggak digubris kok sama Allah Ta'ala. Oh. Allah itu tidak butuh ibadahnya orang Muslim sebenarnya. Yang dibutuhkan itu taat. Oh. Jadi ibadah seseorang itu bisa menjadi hilang karena ibadahnya itu hanya mencari duniawi. Makanya nggak digubris sama Allah Ta'ala. Makanya kalau ngambil anak yatim suruh doa di situ, tanyain aja yang punya kajian itu. Untuk apa? Biar proyeknya lancar, biar proyeknya kan salah semua akhirnya. Oh salah, saya juga nggak terbukti itu akhirnya Pak Ustaz. Malah ada yang meninggal di proyek itu. Makanya di situ itu namanya istijrat. Dan itu tidak akan mempan kalau itu diberikan kajian kepada GM, direksi itu nggak mempan itu mereka. Kebal itu pikirannya. Karena mikirnya dia itu kalau udah sholat itu udah besok itu di surga. Dia mau urusan dia. Iya serius, padahal dia lupa, dia nyuri, dia nyuruh anak buahnya nyuri, dia juga dapat dari curian itu. Walaupun proyek itu dibalikkan kepada negara rugi kan gitu. Ya itu semau-maunya dia aja.
Jadi intinya harus benar-benar mikir bahwa kita mikir sehari-hari di lingkungan sama, akhirnya mikir pekerjaan juga bisa jadi pening, akhirnya pilek dan sebagainya, itu ya dari titik-titik itu. Memikirkan sesuatu di lingkungan sekitar dengan berat, dengan kejengkelan, dengan emosi. Kalau memang orang tersebut itu imannya cukup lumayan bagus, dia akan dimunculkan sakit oleh Allah Ta'ala. Bentukannya bisa pilek, bentukannya bisa batuk. Makanya kalau kita suatu ketika itu berangkat haji itu kan, atau umrah itu kan sering mendengar di Mekah atau di Madinah, di masjid khususnya itu yang batuk itu kan banyak. Seragam batuk. Nah, iya, seragam. Makanya di situ, nah itu salah satu hal yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Jadi harus berpikir. Cuma kebanyakan orang Muslim nggak ngerti kalau saya jawab. Kenapa? Karena nggak mau tahu. Kalau dikasih tahu ngeyel, menyepelekan, ngeyel. Nah, inilah ciri-ciri orang yang mendustai Allah Ta'ala, mendustai firman-firman Allah. Diceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apa saja musibah yang kau terima, batuk atau pilek yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri, dari bicara atau cara berpikir di lingkungan. Dia nggak mau percaya, dia akan mendustai ayat Allah tersebut. Dan itu kalau dia pakai terus-menerus, silahkan nanti, tahunya kan nanti di akhirat. Kalau saya hanya memberikan jalan aja, tahunya nanti di akhirat bahwa dia dianggap kafir di ayat tersebut, tidak percaya, dianggap tidak percaya. Berarti orang yang dikasih sakit sama Allah seharusnya alhamdulillah juga, Ustaz. Iya, tetap alhamdulillah. Cuma tanya sama orang yang paham betul. Ya paham betul. Manfaatnya apa ini untuk keimanan? Iya. Ya, kalau nggak tahu ya, biasa. Oh iya juga, ada juga banyak itu. Akhirnya kan nggak ada manfaatnya dari sakitnya dia. Iya benar. Kalau seseorang itu akan ditingkatkan derajatnya, kalau dia mendapatkan penyakit itu, ya dia harus sabar. Nah, sabar itu orang itu nggak ngerti yang ngomong sabar itu. Sabar itu apa? Saya berpikir bahwa orang yang bilang sabar itu diam pasti. Iya, benar. Bukan sabar itu dengan dia, bukan. Yang tepat itu mau bilang diam, yang ngomong. Ya kalau kamu sakit, ya diamlah kamu. Nah gitu. Bukan tepat. Ganti sabar. Sabar itu diselesaikan dengan cara-cara Islami. Selesaikan gimana? Dicari apa kekurangan, apa kesalahan. Kalau ketemu, tobat, mohon ampun. Kemudian serahkan sama Allah. Tawakal. Nah itu linknya sabar itu. Justru ada kegiatan. Ada kegiatan. Bukan diem. Makanya di situ wasta'inu bis sabri was shalah. Itu dijelaskan. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Masa dengan diam dan sholat? Enggak bisa. Coba kalau kamu itu minta pertolongan pada Allah. Kamu punya istri, punya anak, lapar. Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Paham? Ya. Berarti kamu hanya diam dan sholat aja. Tetap lapar. Lah kan tetap nggak bisa makan. Pakai otak. Paling nggak harus jalan keluar belikan makan. Paling nggak. Kegiatannya seperti itu. Kalau ada uang. Oh iya. Maksudnya lagi ada uang sih, Bang. Kalau ada uang, nggak ada uang kan dia harus ikhtiar. Kerja itu. Kerja, kemudian istiqomah, kemudian menunggu dari gaji, kemudian tawakal. Ini kan proses sabar sebenarnya. Ada ujian, ada ini. Nah, kebanyakan orang Muslim itu nggak paham yang namanya sabar itu, nggak paham. Sehingga dianggap sabar itu diam. Betul. Coba kan, udah sabar aja. Maksudnya kan, udah diam aja begitu. Bener. Sabar dalam rangka usaha, apapun hasilnya yang belum mencukupi, tetap usaha, itu namanya sabar ya? Iya, usaha, kemudian tawakal kepada Allah. Nah, itu proses sabar. Itu masih ada menunggu satu hasilnya. Kalau hasilnya belum sesuai dengan kita, ya memang harus sabar beneran. Harus tetap dilakukan lagi. Seperti itu. Itulah yang harus kita kerjakan sebagai seorang Muslim. Jadi, berdoa, apa yang tadi masalah tentang batuk, yaitu bicara yang tidak manfaat, ghibah,
atau penekanan dalam bicara, atau ada arogansi, atau marah, atau kekaguman,